Yuhu! Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Ketemu lagi sama gue Arif di channel Arif Rahman TV. Oke, kali ini balik ke channel reaction. Ini reaction yang kalian minta-minta juga. Jadi kemarin pas live chat di premiere video sebelumnya ada yang bilang, Kak Arif, sekali-sekali reaction dong yang bukan peran utamanya Kak Arif. Misalkan kayak peran utamanya Temi Revi atau Afdal Email, oke. Jadi ini gue penuhin permintaan kalian. Jadi kemarin gue nyari-nyari FTV apa ya yang bagus. Nah ini ketemu gue channelnya, videonya si Temi sama Revi. Tapi gue ada juga di sini jadi sahabatnya si Temi di sini. Langsung aja ya, kita tonton videonya. PT Genta Buana Paramita Film Production. Gue nggak bohong sama lu. Nah ini ada Temi yang sama gue sama Tata nih. Ini cuplikan awalnya, jangan gue ceritain dulu ya. Jangan pernah lo deketin Raka, ngerti? Karena kami udah tunangan. Dasar perempuan murahan. Waduh, dasar murahan didorong gitu. Temi jadi Raka namanya di sini berarti. Sutradara almarhum Om Buce Malawau. Nah, judulnya jadi Cinta di Ujung Takdir. Bagus sih ceritanya, gue udah nonton. Ya, halo. Ya, saya sendiri. Jadi, apa? Ini si Aris Yulianto jadi bapaknya si Temi nih. Kok dia nggak ngomong sama saya ya? Kurang aja. Iya. Oh, ada Randy Bragi juga. Raka! Raka, kesini kamu! Tadi. Cepat kesini. Iya, Pak. Tadi malam ada telepon. Kasih tahu kalau nenek sakit. Iya, Pak. Kenapa kamu tidak kasih tahu Papa, ha? Maaf, Pak. Raka lupa. Raka ketiduran. Galak banget bapaknya. Ngasih tahu nenek sakit, kelupaan aja langsung di... Raka! Sini kamu! Wah, ini syutingnya di Bukit Sentul nih. Ceritanya gue sama si Temi boncengan, terus sama Panji juga. Kayak goda-godain cewek yang di dalam angkot. Jamet banget ya. Hai. Ayo, Kak, lu udah pindahin kaki, dikit lagi. Ayo, Bim, terus, dikit lagi. Ambil, Kak. Ayo, Bim, terus, Bim. Lu ambil dong. Lu maju lagi, dikit lagi. Jadi Temi di sini namanya Raka, gue namanya Bima. Cinta di Ujung Takdir 2000 berapa sih? Nggak ada ya tahun ini. Payah lo, Bim. Lu sih nggak bisa ngejar. Makanya. Oh, jadi ceritanya satu kampus nih, Temi, Revi, gue, Panji, sekarang pada... masalahnya, kita ujian. Lu udah belajar belum? Iya, bener ujian. Weh, ada apa nih? Dosen bilang sakit. Kata siapa? Kata si Erna anak sebelah. Iya lo, prank taunya. Dosennya masuk taunya. Masih seperti anak kecil. Ini Teminya ngapain berdiri lagi? Duduk weh. Kamu keluar. Disuruh keluar kan jadinya. Hari ini, kamu nggak boleh masuk. Lu sih. Itu handphone siapa lagi itu? Kita ada namanya Baido, temennya si Temi. Keluarkan kertas kita ujian. Diajak jadi ekstras. Sial. Kalau bokap gue tahu gue dikeluarin dosen kayak gini, bisa diajar gue. Lagi siapa sih yang bilang Pak Hendra itu nggak jadi masuk dan nggak jadi ujian? Kenapa sih gue? Kena prank nih kalau bahasa zaman sekarang.
Waduh, cewek itu ngeliatin gue. Gagal ya urusan PDKT ini. Aduh, apes gue hari ini. Bro, Jelita anak sastra itu lucu juga ya. Tunggu dulu. Jelita? Jelita anaknya Pak Indra? Loh, emangnya dia anak Pak Indra? Aduh, norak banget gitu aja lu nggak tahu. Tapi dia itu pendiam banget. Ya kayak orang bisu. Tapi dia pinter main piano loh, Sok. Kau tahu? Lah iyalah gue tahu. Dia itu murid privatnya nyokap gue. Oke. Bisa aja dia. Lihat Nih, minumannya. Oh ini Ya, elah, Andi, si Panji. Sekali-sekali keluarin air jeruk. Ceritanya jadi orang kaya Jangan nih. putih mulu, bosen gua. Ibunya guru piano, air nah putih itu murid air yang pianonya paling nih baik si untuk Revi. kesehatan. Bu, Ibu. Mau kemana? Jelita pulang dulu ya, Bu. Di luar masih hujan kok. Nggak apa-apa, cuma gerimis doang kok. Yaudah Yaudah deh, deh. ya. Hati-hati ya. Ya, makasih, Bu. Ya. Di, pulang dulu ya. Ya, hati-hati ya. Yuk. gue mau nanya sama lu. Kenapa dia bisa ada di sini? Hah? Lah iyalah, dia kan les piano. Sebentar ya. Ya. Sebentar. Tunggu. Lu mau kemana? Gue mau nganterin Jelita pulang. Gila lu ya. Emang gue udah gila? Yuk, deh. Emang gue Jangan nyari gila. penyakit, Oke. Kak. Dik, lu susul dia ya. Oke deh. Oh, bapaknya tahunya si dosen killer ini. Kayaknya lama juga ya. Namanya sama lagi nih si Alindra, nama di tokohnya Pak Indra aja ya. Pak, Malam, Pak. Terima kasih. Saya mau langsung pamit. Cepetan ada bokapnya. Gara-gara lu nih, gue jadi kehujanan. Lu pakai payung. Nggak usah. Percuma gue udah basah kuyup. Telat banget kasih payung udah Ngomong aja lepek. lu sama Jelita. Udahlah, ayo cepetan. Ini sih, Pak. Udah, cepat masuk. Gak ada cantik namanya. Raka, mau kemana kamu? Mau ke rumah teman, Pak. Sebentar. Kelayaban aja kamu ini. Ingat, kalau nilai kamu jelek, Papa cekik kamu. Kamu tahu, Papa kerja siang malam hanya untuk membiayai kuliah kamu. Cekik kamu. Jadi kalau sampai kamu gagal, lebih baik Papa bunuh kamu. Buset deh. Dia sudah minta izin, Pak. Dia cuma keluar Dibunuh. sebentar temui temennya. Iya, Mama, belain aja anakmu ini. Ingat, kalau dia sampai gagal, Mama sama dia, Papa cincang. Gila bapaknya. Masa istri anaknya Sekarang pergi aja dicincang. kamu. Tapi ingat, Kalau pulang nilainya cepat. jelek. Iya, Ma. Ada nggak ya Raka pamit orang dulu ya. tua beneran kayak gitu? Sadis itu. Padahal nilai nggak menentukan kesuksesan seseorang. Hei, Jelita. Ih, Oh ini Brian. Brian tuh kayaknya suka sama si Jelita nih sama si Revi. Jelita. Malam minggu besok ada pertunjukan musik. Kamu mau nonton nggak? Pegasus Band manggung di sini. Aku beli tiketnya. yaudah, aku duluan ya. Oke. Dah. hati-hati ya. Iya. Lagi PDKT ceritanya. Si Temi sama Revi. Gimana? Kencan jadi bos. Nimbrung aja temen-temennya. Oh jealous si Brian. Jelita. Gue dengar lu pacarannya sama Raka. Apa sih kelebihan anak miskin dan bego itu daripada gue? Lita, sama gue lu naik mobil. Sama dia, paling jalan kaki. Sombong amat. Paling banter juga naik motor pinjaman. Jelita, lu harus mau jadi pacar gue ya. Hei Jelita, meskipun bokap lu dosen, gue gak takut. Gue bisa beli kampus ini. Widih, keras banget. Bisa beli kampus. Ngapain kuliah, boy?
kawan. Lihat tuh. Oh, ini marah Teminya jadi nih. Jelita dikata-katain. Tapi kayak disensor deh. Supaya nggak itu apa, KPI. Apa-apaan kalian ini? Ayo cepat bubar semuanya. Bubar. Beres tuh Pak, berantem dulu, bawa aja. Dan kamu? Kamu ikut saya ke kantor. Kayak kucing diangkatnya. Lebih baik kita diam. Jangan bilang apa-apa. Iya, Ma. Raka! Rupanya kalian berdua bersekongkol Baru mau membohongi Papa. diem-diem Ya. ketahuan. Raka, Buset, ditonjok. bangun! Anakku bisa mati, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Anakku bisa mati, Pak. Anak kita bisa mati. Ya, biarin aja dia mati. Kamu bisanya cuma nangis. Raka Sadis seperti banget itu bapaknya. karena membela aku. Nasibnya buruk sekali. Asik. Dilan zaman dulu nih ceritanya. Sebaiknya kita putus aja. Tuh. Jadi bonyok-bonyok, malah disuruh putus. Balik lagi. Aku gak bisa putus dari kamu. Sebaiknya kamu naik sekarang. Ayo. Pegangan. Oke, naik ojek duduknya. Gara-gara berantem gue disuruh pindah kampus. Dan bokap gue nyuruh gue pindah keluar kota. Ya kalau gue sih nurut aja sama dia. Jadi, kita nggak ketemuan lagi dong? Ya kalau ketemu sih gampang. Weekend kan kita bisa. Cuman kalau tiap hari gue nggak bisa ketemu sama lo orang. Ngomong-ngomong lu udah pamitan belum sama Jelita? Iya, lu harus pamitan dulu dong. Gue bingung mesti ngomong apa sama Jelita. Yang namanya pamit ya pamit. Kalau lu nggak pamit, ntar dia sakit hati loh, iya nggak? Bener tuh. Jelita, Ya, aku mau pindah kuliah. Sedih. Kamu denger nggak? Aku mau pindah kampus. Ceritanya mirip bener kan kayak Dilan Milea. Aku harus pergi. Jelita, maafkan aku. Maafkan aku karena aku mencintai kamu. Aku nggak bisa berpisah denganmu, Jelita. Aku nggak kuat. Lebih baik aku nggak ngeliat kamu. Asli. Dramatik banget. Jalan-jalan naik motor ya. Adegannya nangis-nangis. Mesti kejar dong ratingnya ya. Biar lebih dramatik. Raka, tunggu. Raka. Ya, nangis di sini. Cerita. Kalau pulang sih, padahal kan Dimas udah pesen nyuruh lo tunggu di sini.
Bahwa ini Rere nih ceritanya jadi sahabatnya Revi. Lo nyesel lo kalau nggak nerima cinta Dimas? Dimas itu kan selain kaya, dia ganteng, Rere tuh kayak couple baik, pertama setia lagi. gue di Gentar Jarang deh. banget lo cowok kayak dia. Di judul pertama gue Kok tuh malah di diem Benci Tapi aja Rindu sih? kalau nggak salah ya. Emang apa kurangnya dia sih? Kurang cinta. Cerita, justru Dimas itu cinta mati sama lo. Nih, ibaratnya, kalau lo mau matahari, dia pasti mau mengambilkannya untuk lo. Ini Gini kali ya, kampusnya ngambil tuh di matahari buat daerah gue kalau disemain sama apa penduduk namanya? bumi gimana? Jakarta Nggak Barat seru ya gitu. ngomong sama lo. Udah, gue jalan dulu ya. Dekat Terus Kebun nanti kalau Jeruk Dimas gitu. nanya, gue mau ngomong apa? Ya bilang aja gue kursus, ya. Dah. Kampus beneran jadi. Masih aneh. Banyak yang suka, tapi hatinya masih aja tertutup. Erna? Jelitanya mana? Udah pergi, barusan. Tuh. Lo gak Oh, nyampein ini si pesan Randy gue? Bragi jadi Dimas kayaknya suka Udah sama sih, si tapi Revi. dia tetap pergi. Woi, Ah, lu ngagetin aja lu. kenapa lu? Katro banget muka lu. Gue bingung. Kok hasil tes sosiologi bangunan gue dapat 6 ya? Makanya bego jangan dipelihara, mendingan lu pelihara kambing. Lebaran aja bisa lu jual. Jangan ledek dong lu. Gue tahu lu pinter. Bakal lulus cum laude terus ditarik jadi dosen lagi. Gua nggak mau jadi dosen. Kalau ditawarin ngambil S2 di Amerika, gua mau. Jangan takut, kalau nggak ditawarin di sini, papaku bisa nawarin kok. Oh ya, Raka sudah selesai kan konsultasinya? Kita jalan sekarang yuk. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Oke, udah. Sana lu. Bima kalau mau ikut aja. Udah nggak usah, gua nggak suka. Dia emang kurang Oh, ajar. tiba-tiba ada si Tata deket sama Temi ya. Jadi Temi lagi PDKT pacaran sama si Revi. Kamu tahu nggak? Papa kan mau ditempatkan di cabang banknya yang ada di New York. Aku disuruh ikut ke sana. Tapi aku nggak mau. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Sih. Terus Papa juga bilang kalau nanti kita udah selesai kuliah, kita disuruh ambil S2 di sana. Kenapa? Perut kamu sakit lagi? Iya. Kamu kenapa sih setiap kali kamu habis makan perut kamu tuh selalu sakit? Ya udah. Sebelum kita pulang, kita mampir dulu ke apotik ya. Kita beli obat ya. Oke. Mulai sakit-sakitan nih si Temi ini. Ketemu. Raka, kalian berdua saling kenal. Enggak. Kok kayaknya kenal akrab gitu? Enggak. Cuma kayaknya pernah kenal aja. Oh, Oh ya, ngeles bisa nih aja. minumnya udah aku beliin. Oke. Yuk. Mungkin nih ceritanya si Raka setelah pindah kampus baru deket sama si Tata itu ya. hari, setiap tarikan nafasku, aku teringat kamu. Berharap suatu saat kita akan bertemu. Tapi ketika Tuhan mempertemukan kita, kamu bilang tidak kenal aku. Wah, sakit hati dia. Dia pikir dia nggak kenal sama lo. Belagu banget sih Raka. Kalau gue ada di sana, pasti gue tonjok mukanya. Kalau misalnya dia ngomong kayak gitu karena dia udah punya pacar sih nggak apa-apa. Gue juga bisa ngertiin kok. Tapi kan dia nggak perlu bilang kalau dia nggak kenal sama gue. Dia kan bisa bilang kalau gue ini teman sekampungnya dulu, kek, atau teman satu sekolahnya dulu, ya kan? Iya makanya, jangan dikit-dikit kamu tuh ngomongin Raka. Terus ceritain Raka, emangnya dia dewa apa? Ada Dimas yang baik sama lo aja, lo nggak gubris? Kok ngomong kayak gitu? Pusing gue sama lo. Air mata sama ingus. Isinya dikasih ke Rere gitu. Jelita. Ternyata dia ada di sini juga. Tapi kenapa baru ketemu sekarang ya? Dan kenapa selama ini aku nggak berusaha untuk mencari dia? Raka! Waduh, bapaknya lagi aja. Papa mau manggil kamu, Iya, katanya mau ngomong. Iya, Ma.
Papa. Duduk kamu. Tadi sebelum Cindy pergi, dia sempat bicara sama Mama dan Papa. Katanya, papanya mau ditugaskan ke Amerika. Dia bilang, Cindy menawarkan tunangan sama kamu sebelum papanya berangkat ke Amerika. Supaya setelah kalian selesai wisuda, kalian bisa menyusulnya ke Amerika. Tapi kenapa? Kamu tidak menjawabnya. Kenapa? Raka belum siap, Pak. Kan baru tunangan. Memangnya belum siap apa, ha? Itu tandanya. Orang tua Cindy mengakui kamu sebagai calon menantunya. Dan itu berarti juga mereka sangat menghargai Papa dan Mama kamu. Pak, tadi kan Raka udah bilang kalau Raka bener-bener belum siap. Belum siap, belum siap. Belum siap apa? Hah? Belum siap apa? Kena semprot terus itu ini. Raka belum merasa yakin aja kalau Raka bener-bener mencintai Cindy. Raka cintanya sama Apa kamu Jelita, bilang? Pak. Jadi selama ini kamu tidak mencintai Cindy? Lalu kenapa kau pacari dia, ha? Kenapa? Apa kamu mau bikin Papa sama Mama malu? Siapa yang ngajari kamu jadi anak kurang ajar? Ayo jawab! Siapa? Buset ya. Anak kamu sudah besar. Masih saja kamu Biar aja, Ma. Aduh. Dia sudah wisuda. Tapi otaknya bodoh. Kalau perlu, Papa ajar dia. Wah. Papa. Untungan sendiri. Marah mulu sih. Tensi tinggi. Jantung berdebar-debar kan. Akhirnya mati sendiri. Tiap ketemu lagian nadanya temperamen tinggi terus. Meninggal jadi apa ya kan? Tuh anak berbakti gitu walaupun dimarahin mulu bapaknya tetap sedih kalau bapaknya meninggal. Untuk pesta wisuda Raka, Tahu sendiri deh. kita makan-makan berempat aja dulu. Ngerasa bersalah kali Nanti si kalau Raka Raka. diangkat jadi asisten dosen, baru kita undang teman-teman Raka. Langsung Iya kan, makan-makan Ma? ini. Oh habis wisudaan ini. Bim, ketemu makanan lu gak ingat sama temen, Bim? Jangankan temen, kalau makanannya kayak gini, mertua lewat juga gue nggak inget. Berarti lu mesti cari mertua yang idiot, Bim. Iya, iya. Gue banget tuh kalau udah makan. Nggak inget siapa-siapa. Aduh, kabur lagi. Kenapa? Perut kamu sakit lagi? Iya. Perasaan belakangan ini perut Raka sering sakit deh, Mah. Kayaknya Cindy harus bawa Raka ke rumah sakit Aduh, buat udah periksa. Jelita lagi di belakang sama Iya. pacarnya. Kamu bawa aja dia ke dokter, karena kalau Mama dia pasti bilang gak mau. Iya, Mah. Makasih ya. Nanti Cindy ajak Raka ke rumah sakit. Jelita, Iya? kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu kenal sama mereka? Enggak, aku nggak kenal. Udah. Udah? Ya. Cih, Kamu bener nggak nambah lagi? Jelita pura-pura nggak kenal gitu. Nggak nambah lagi. Nambah lagi dong. Gimana dok hasilnya? Anda sudah beberapa tahun belakangan ini, tapi akhir-akhir ini lebih sering merasakan sakit. Kelihatannya Anda harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Memangnya kenapa dok? Maaf, Anda jangan kaget. Tapi saya harus terus terang. Dari hasil pemeriksaan ini, sepertinya ada gejala kanker kelenjar pankreas. Waduh, Kanker? Iya, ini harus diperiksa lebih lanjut. Kanker? Kok bisa? Kenapa harus aku? Dan kenapa harus sekarang? Sin, Gimana sayang? aku mengidap penyakit kanker. Apa? Aku positif kanker.
Yang penting bukan positif COVID kan. Kalau dulu positifnya positif penyakit lain. Kalau sekarang dengar kata-kata positif, COVID pasti hubungannya. Sudah stadium 4, Dok. Kok cepat sekali? Kanker memang sering ketahuan terlambat. Semestinya dari 2-3 tahun lalu harus diperiksakan. Dok, apa semua kanker itu sakit? Memang kanker kelenjar pankreas itu yang paling sakit di antara semua kanker. Karena itu masuk ke darah. Untuk itu, Anda jangan sampai terlambat makan obat. Mulai sekarang, Anda harus selalu membawa obat. Tapi ada penyembuhannya kan, Dok? Atau Raka memang harus operasi? Pilihan terbaik melalui terapi. Tapi terapi itu juga nggak kalah sakitnya kan, Dok? Memang, tapi itu langkah terbaik. Mestinya ada dong ya, kemoterapi gitu kan biasanya kalau kanker. Sin, katakan, Raka menderita kanker apa? Kalian berdua pasti bohong, kan? Kan, katakan sama gua, lu pasti bohong, kan? Kak, tolong dong, kalau bercanda jangan keterlaluan, ntar gua tonjok lu. Tonjok Din, malah. gue nggak bohong sama lu. Sebentar lagi gue mau mati. Pesimis banget ya. Kak, lu temen gue yang paling baik, tapi kenapa harus lu? Lu harus janji sama gue. Jangan sampai mama gue tahu ya. Gue nggak mau ngeliat dia menderita. Oke? Gue janji. Kak, lu mikirin apaan sih? Din, Mikirin mau mati bener lah. gak sih neraka itu ada? Nanti kalau gue ditanya apa aja yang udah pernah gue lakuin, gue bingung mau jawab apa. Kak, lu tuh ngomong apa sih? Lu ngomong kayak orang mau mati aja. Emang mau mati. Din, gue ketemu sama Jelita. Cerita anak Pak Indra. Iya, gue gak bisa lupa sama dia. Sebelum mati gue pengen ketemu sama dia, gue pengen jalan sama dia. Tapi Cindy pasti marah. Kak, lu tuh nggak salah kok. Cerita sekarang kuliah di Trijaya. Apa perlu gue cariin alamatnya? Udah, ayo minum. Obrolannya udah mulai nggak enak nih. Kalau udah mengarah temen mau mati gitu. Hey, apa kabar? Aku ingat terus sama kamu. Aku ingin kita bersama lagi seperti dulu. Karena kamu selalu ada dalam otak aku. Kamu tuh udah gila tau nggak? Kamu benar-benar gila. Gila. Selingkuh, ada pacar lain, dia minta balikan lagi, tapi udah mau mati. Jahat juga nih mau Raka ya. Kamu lagi mikirin apa sih? Belakangan ini, kamu lebih banyak ngelamun. Pikiran kamu seperti nggak di sini. Kamu lagi mikirin apa sih? Gak mikirin apa-apa kok. Cuma mikirin penyakitku aja. Bohong, Aku mikirin tahu, Jelita kali. kamu stres karena penyakit kamu. Tapi aku ini kan tunangan kamu. Kamu jangan anggap aku angin dong. Aku juga stres kok mikirin penyakit kamu. Maafin aku ya, Sin. Sakit lagi.
Raka, aduh. Raka, kamu kenapa, Raka? Raka, aduh. Sin, kenapa sih? Raka harus kayak gini. Apa yang dia rasain? Sakit lah. Raka, kamu udah bangun? Sakit. Sakit. Rasanya seluruh badan seperti dilukai. Tapi kata dokter Franz, ini baru permulaan. Nanti akan semakin sakit. Sampai tidak tertahan. Nangis ceritanya nih. Dan pada akhirnya aku akan mati. Iyalah, gue kan sahabatnya ceritanya. Kak, apa yang bisa gue lakuin buat lu? Bim, lu bilangnya sama nyokap gue, kalau gue nginep di kosan lu ya. Oh ya, gue mimpi jelita, Bim. Tapi gue takut. Gue takut mati, Bim. Gue takut nggak bisa ngelihat jelita lagi. Kak, tapi yang gue denger, Jelita udah punya pacar. Iya, Jelitanya udah punya pacar. Jelita, kamu tunggu di mobil aja ya. Aku mau mengambil obat buat mama. Nggak usah, aku aja nggak apa-apa. Benar. Iya, nggak apa-apa. Ini resepnya. Oke. Pas banget lagi nih ketemu di rumah sakit. Ini Mbak. Cet, tatap-tatapan dong. Raka, kamu kok di sini? Emang udah kuat? Nggak apa-apa kok. Oh ya, kamu tahu nggak? Barusan aku kan telepon orang tuaku yang ada di Amerika. Terus mereka bilang kalau pengobatan kanker di sana tuh lebih bagus. Dan mereka juga nggak keberatan kok kalau kamu berobat ke sana. Nggak usah lah. Lebih baik aku berobat di sini saja. Tapi Raka, kata dokter Franz itu kan pengobatan Colek kanker dong lebih mesinnya, cepat kata itu Pas. lebih bagus. Sebelahan. Sudahlah. Lebih baik aku berobat di sini, oke? Baik. Sorry ya, gue tinggal dulu. Oke, Ya. Bim. Waktu di rumah sakit, aku dengar percakapan kalian. Apa benar cewek itu calon istri kamu? Aku selalu ingat sama kamu. Ya, aku juga selalu ingat kamu. Aku benar-benar ingin jalan sama kamu seperti dulu. Seperti waktu aku belum pindah kuliah. Itu udah nggak mungkin lagi. Sekarang kamu udah punya calon istri. Dan aku juga udah punya pacar. Hanya jalan. Tidak akan terjadi apa-apa. Dan tidak akan melakukan apa-apa. Aku janji, Jelita. Kamu jangan menangis dong. Enggak. Hei. Kamu jangan nangis. Aku pulang sekarang ya. Kamu jaga diri kamu baik-baik.
Hati-hati ya. Jelita. Terima kasih. Iya. Wih, keren ya emang ya, Temi Revi. Banyak idolanya pada Siapa dia? zaman dulu dan sekarang Kayaknya juga banyak ya. aku pernah lihat dia. Jelita, dia teman kampus aku dulu. Kebetulan dia lewat sini. Dia kuliah di Trijaya. Aku ke toilet sebentar ya. Curiga nih, curiga. Wih, one message receive. Jadul banget, masih SMS, belum ada WhatsApp nih ceritanya dulu ya. Tawan deh. Udah sakit, masih bisa selingkuh. Udah mau mati, masih bisa selingkuh. Keterlaluan kamu. Dia tuh mantan pacar kamu. Ya nggak apa-apa. Aku hanya ingin ketemu sama dia. Aku selalu ingat sama dia. Terus Jujur kamu banget anggap aku lagi. ini siapa? Aku ini tunangan kamu, Raka. Calon istri kamu. Cindy, aku ini udah nggak bisa apa-apa. Umur aku juga udah nggak bakalan lama lagi. Kamu tuh udah mau mati, tapi masih bisa selingkuh. Kamu Bener ya. dasar nggak tahu diri. Kamu terlalu Kita ngerendahin aku. katain sakit lagi jadi mati beneran ya. Raka. Jelita. Kamu Jelita kan? Bukan. Iya, kenapa? Gue tahu lu itu mantan pacar Raka. Gue cuma mau ingetin satu hal sama lu. Jangan pernah lu deketin Raka, ngerti? Karena kita udah tunangan. Ada apa ini? Dia ini pacar lo kan? Tolong jagain dia ya. Dia udah selingkuh sama calon suami gue, ngerti? Enggak, bukan begitu. Aku tahu Raka lagi sakit. Dan dia bilang dia mau ketemu sama aku. Udah itu doang kok. Tapi mestinya lu tuh tahu diri. Dasar perempuan murahan. Waduh. Murah, dorong. Pacarnya diem aja lagi. Jujur, sampai sekarang aku masih tetap ingat sama dia. Aku ngedatengin dia itu karena sekarang dia sakit kanker. Umur dia tuh gak lama lagi. Dia mau ketemu sama aku. Kalau menurut kamu ini salah, aku minta maaf. Aku sangat sedih mendengar ini semua. Ternyata aku bukan orang satu-satunya buat kamu. Kamu kelihatannya masih mencintai orang itu. Tapi aku mohon, apapun yang akan kamu lakukan, tolong jangan tinggalkan aku. Aku nggak mungkin bisa hidup tanpa kamu. Maafin aku ya, Dim. Dimas ini sosoknya baik banget, ceritanya pacar Revi tapi nerima dia. Kekurangannya Revi. Kamu jaga diri baik-baik ya. Jangan lupa Kalau yang minum si obat. Tata sama Temi, Oh ya, kamu mau ngegas makan dulu apa? tatanya. Nanti aku bikinin deh. Aku nggak ingin apa-apa. Aku cuma ingin duduk berdekatan dengan kamu dan ngobrol seperti ini. Yes. Oh ya, ada satu lagi. Aku ingin pulang ke kampung. Ngelihat kampus kita dulu. Tempat awal-awal kita pacaran. Dan ketemu sama Pak Indra, papa kamu. Kapan kamu ke sana?
Kamu mau ngapain ke sana? Ingin jalan-jalan aja, Ma. Kangen. Apa yang dikangenin sih? Aku pergi dulu ya. Ibunya belum tahu nih ya, si Penny kanker udah mau COVID. Nah, ketahuan baru diomongin. Curiga ya. Bima, Oke deh. Di mana? Tante. Sampai malam ini masih di kampus. Iya. Rajin amat. Ada apa Tante? yang Tante tahu selama ini kamu dekat sama Raka. Tante yakin kamu tahu. Tahu apa Tante? Si pura-pura nggak tahu. Dia Raka menderita kanker. Waduh, kok tahu ibu? Tante menemukan ini. Tante sudah cek rumah sakitnya. Mau bohong, mau pura-pura. Kelihatannya kamu memang sudah tahu kan? Kenapa harus Raka yang mengalami semua ini? Dari kecil dia selalu dipukul papanya. Dia nggak pernah hidup enak. Terus kenapa harus dia? Kenapa harus dia mengalami semua ini? Kenapa? Sabar Tante, sabar. Sabar kamu bilang. Sabar kamu bilang. Sabar. Malah marah-marah. Sabar kamu bilang. Kenapa satu-satunya? Karena dia aku masih bertahan. Iya, ibunya benar. Aku bertahan. Bapaknya meninggal, anak kesayangannya meninggal. Nah, ini akhirnya gue pakai kemeja kotak-kotak nih. Dari kemarin di live chat kan pada bilang Karif dulu suka pakai baju kemeja kotak-kotak ya. Tuh, gue pakai nih nostalgia. Tapi dari tadi gue pakai jaket dulu. Dia masih terlalu muda. Anak kampus ceritanya. Dia masih terlalu muda. Wah, ketemu barengan bertiga. Ya, sakit lah. Raka, kamu kenapa? Raka, kamu gak boleh mati. Kamu jangan mati, Raka. Raka, bangun. Raka, kamu jangan Jealous mati, tapi Raka. panik nih kayak gini namanya. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit, Raka. Bangun. Raka. 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 Bangun, Raka. Kamu gak boleh mati. Kamu gak boleh tinggalin aku sendiri, Raka. Sini, cepetan sini, bawa mobilnya sini. Kurang ajar. Raka. Udah Aku akan jaga sedih, kamu. Aku janji jealous, aku akan temenin disuruh kamu, cepet Raka. lagi Kamu bawa gak boleh mobilnya. mati. Jangan tinggalin aku, Raka.
Raka? Aku ada di mana? Sudah, nggak usah kamu pikirin. Gimana perasaan kamu? Kenapa Jelita ada di sana? Kalian janjian ya? Jelita, di mana dia sekarang? Iya malah nanyain Jelita. Malah ditinggal. Ini. Jelita, ngapain kamu masih ada di sini? Raka itu tunangan aku dan kamu nggak punya hak untuk ada di sini, ngerti? Aku akan pergi. Tapi aku mau lihat dia dulu. Tunggu. Kamu tuh benar-benar perempuan nggak tahu diri ya? Ini si Tata itu tinggi banget loh. Tingginya kayak sebua apa jangan-jangan lebih, nggak masalah deh. Kenapa nasibmu begini, nak? Tapi aku harus kuat. Ini Aku Denia nggak boleh sedih. panjang Kalau aku sedih, akibatnya anakku episode akan bertambah 90% sakit. nangis semua nih. Tante, Apa kamu? Puas? Puas kamu sekarang? Setelah kamu melihat anakku sakit parah. Jadi gue yang Kamu diomelin. beritahuku. Puas kamu? saya minta maaf Tante. Maaf. Tante tunggu dulu Tante. Tante. Serba salah. Disuruh sahabatnya ngikutin. Tapi udah ketahuan dia melo-melin mbaknya. Sudah, kamu nggak perlu bangun. Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak usah kaget. Mama udah tahu. Ma. Maafin Raka ya. Itu nggak penting. Yang penting pengobatan kamu. Apa kata dokter? Kalau Raka mati, kamu boleh mengubur dia sendirian. Tapi kalau sebelum mati dia ingin ketemu sama Jelita, kamu bisa apa? Cindy. Tadi dia ingat kata-katanya si Dimas. Ada udah gua cut sebelumnya. Jadi si Tata tuh maksa mulu si Dimas. Ayo dong jagain Jelita, jangan sampai selingkuh Dari sama si dulu, Teni. Tapi karena Dimas yang ngerti. Aku banyak nyusahin kamu. Dan kamu sudah banyak nolong aku. Tapi sampai sekarang, kamu belum mendapatkan apa-apa dari aku. Kamu mau dapetin apa? Maafkan aku, Yasin. Aku hanya bisa memberikan kesusahan buat kamu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih banyak. Kenapa Kak? Lu kangen ya sama kampus? Nih, Udah gue sembuh. beliin buat lo. Apaan? Ini pasti mahal banget ya harganya. Nanti lo pakai ya, buat ke pemakaman gue. Ya elah. Gitu amat ngomongnya. Oh ya, gue denger lu juga mau diangkat jadi dosen. Lu nanti pasti butuh jas. Sekalian kenang-kenangan dari gue. Oh ya,
Langsung nggak enak suasana. Gue mau minta tolong sama lu. Apaan, Kak? Anterin gue terapi ya. Tapi gue nggak mau di rumah sakit. Gue mau di tempat yang sepi, kayak sanatorium atau tempat yang seperti itu. Emangnya kenapa, Kak? Gue ingin jauh dari orang-orang. Sebentar lagi gue mau mati. Gue nggak boleh terlalu membebani Jelita. Biar semuanya gue kenang dalam hati aja. Ya? Jelita, kamu lagi ngapain? Aku lagi di kamar aja. Lagi kurang enak badan juga. Gimana kabar kamu? Sekarang aku lebih banyak makan obat dibanding makan makanan. Lebih banyak terbangun daripada tertidur. Wah, udah parah banget dong sakitnya. Tapi keadaan kamu baik-baik aja kan? Iya. Kamu juga Udah baik-baik kan? moving aja tuh, gue sama Iya, Denny. aku baik-baik aja. Tak. Terima kasih ya untuk semuanya. Sekarang aku sudah bisa hidup sendiri tanpa siapa-siapa. Tanpa ada yang menemani atau menolong. Kamu kenapa ngomong kayak gitu? Jelita. Satu hal yang harus kamu tahu. Aku sangat mencintai kamu. Aku sangat mencintai kamu. Bima, kamu tahu siapa yang dia telepon? Kenapa dia kelihatan begitu sedih? Kayaknya sih Jelita, Tante. Sejak awal dia kena kanker, dia selalu ingat dan ingin bersama Jelita. Bukannya dia sudah punya Cindy? Jelita sudah punya pasangan, Tante. Tapi kata Raka, dia cuma butuh ditemani. Nggak akan terjadi apa-apa karena dia udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Emang kalau bisa berbuat apa-apa bakal terjadi apa sih? Halo? Pertanyaan Ini Jelita. pancingan. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Jelita, tolong keluar sebentar. Aku ada di depan rumah. Aku ada perlu. Ini soal Raka. Monitor komputernya masih jadul banget ya. Sini, Ada apa, Tante? duduk. Ambil ini. Pergi dan temui Raka. Terserah kamu pakai buat apa. Kalau habis bilang saya. Kalau perlu saya jual rumah saya. Nggak usah, Tante. Tapi ini permintaan terakhir Raka. Sebelum pergi, dia ingin bersama kamu. Ambillah. Dari kecil, Raka selalu menderita. Sampai sekarang pun dia masih menderita. Saya mohon, saya rela menyembah kaki kamu. Asal kamu bersedia. Saya mohon. Kondisinya saat ini sudah lemah. Dia nggak mungkin bertahan lama. Temui Raka dan pergilah bersamanya. Saya tidak ingin dia mati penasaran. Mati penasaran tergentayangan. Saya mohon cerita. Lanjut ke film setan ya, nggak horor. Tante. Keren juga tuh dibikin gitu ya. Dia sering Kok nyamperin Mama awet Jelita. muda sih? Semakin hari, Raka lihat Mama tuh semakin cantik. Yang mati bisa Kamu tuh aja anak nungguinnya. bodoh. Ibunya sendiri kok digombali. Ma, Mama tahu nggak?
Kalau Raka sayang banget sama Mama. Semoga ada akhirnya. Kamu jangan lama-lama di sini. Masuk. Mama pulang dulu ya. Hati-hati ya, Ma. Iya. Ini di puncak nih rumah planetarium di pas syutingnya. Ma, itu bunganya bohongan loh. Iya, Nak. Raka ingin foto sama Mama. Kalau zaman sekarang, mah Raka pengen tiktokan sama Buat Mama. Raka lihat. Dia Kalau Raka joget-joget lagi dulu. kangen sama Mama. Ya? Mati tiktokan dulu. Hati-hati, Nak. Mama di sini ya. Sekarang Raka foto Mama sendirian dulu ya. Mama senyum dong. Bagaimana Mama bisa senyum? Gak enak banget. Ayo dong Ma, foto-fotoin senyum gitu. buat Raka ya. Nah sekarang kita foto berdua. Nah lihat. Lucu kan? Lucu kan? Iya aja deh. Apa main? Kita mau kemana? Kamu mau apa? Aku ingin melakukan apa yang belum pernah kita lakukan. Bagaimana kalau kita nonton? Ya udah, ayo. Lakukan yang belum pernah dilakukan. Bahaya nih. Mbak, Mbak, ini bener kamarnya Raka kan? Iya, bener. Rakanya di mana ya? Kok kamarnya dikunci? Iya Mbak, tadi pagi Mas Raka pergi sama mbak-mbak yang sering kesini itu. Sama Mbak-mbak? Iya. Mbak-mbak, jeng-jeng. Udah tahu deh beritanya. Saya nggak nyangka. Ternyata Mama jahat sama saya. Mama menyembunyikan Raka di sanatorium dan membiarkan perempuan itu datang. Mama tahu itu semua kan? Selama ini, Ma, saya udah anggap Mama sebagai calon mertua saya dan orang tua saya sendiri. Tapi apa yang saya dapetin? Mama ternyata mengkhianati saya. Kamu salah, Nak. Kamu menganggap Raka selama ini orang yang sehat. Menganggap dia sebagai tunangan kamu, milik kamu. Raka memang tunangan saya, Ma. Dia calon suami saya. Tapi sebentar lagi dia akan mati. Dia bukan lagi milik kamu. Juga bukan milik saya. Tapi milik Allah. Karena sebentar lagi dia akan jadi milik Tuhan. Kamu harus ikhlas. Sama seperti hanya saya sekarang. Belajar untuk ikhlas. Karena sebentar lagi saya tidak akan punya anak lagi. Biarkan dia menikmati keinginan terakhirnya. Karena sesudah dia meninggal, dia akan berterima kasih padamu. Gak terima, tetap deh. Waduh. Parah dong.
nyari obat gitu. Ini gimana sih lagi? Bukannya sama Jelita deh. Pendarahan itu terjadi karena pembuluh darah di pencernaan sudah pecah. Lalu gimana makannya, Dok? Tidak bisa melewati saluran makan lagi. Artinya dia tidak bisa mencerna makanan lagi. Iya, udah mau bisa makan. Raka. Raka tetap nggak mau dibawa ke rumah sakit, Dok. Ada cara pengobatan lain nggak, dokter? Dalam beberapa kasus, dilakukan operasi pemutusan urat saraf agar tidak terasa sakit lagi. Dan dia tidak akan bisa merasakan apa-apa lagi. Raka, sekarang kamu udah nggak apa-apa. Aku akan nungguin kamu di sini. Aku akan selalu nungguin kamu di sini. Aku sayang hanya diriku Yeay, yang sayang. habis lihat pemandangan malah lewat. Indah berarti. Sesungguhnya aku takut kehilanganmu. Sebenarnya aku malu untuk datang ke sini. Aku merasa terhina dan gak punya harga diri. Coba kamu Harga harus melihat diri. mereka. Terserah kamu bilang apa. Dia belum tahu. Rakanya udah lewat. Tuh dokter sama perawat di dalam diam aja. Pasiennya meninggal. Sekarang Raka sudah meninggal. Aku beri janji pada diriku sendiri, selalu setia. Raka bukan milik kita lagi. Walau sampai akhir hayatku, selalu bersamamu. Maafkan diri membuatmu kecewa. Selesai habis filmnya. Main dukung Temi Rahadi, Raka, Revi Maritza, Jelita, Arif Rahman, Bima, Randy Bragi, Bima, Duhai sayang. Restu, sutradara Buca Malawau. Oke guys, selesai video reactionnya. Gimana menurut kalian ceritanya? Bagus nggak? Kalau menurut gue, bagus banget. Jadi makanya gue sampai jarang ngomong dari tadi. Karena fokus filmnya, apa ya, ceritanya tuh kayak banyak adegan yang dalam gitu. Deep banget adegannya. Jadi karena ini bukan sekedar kayak cinta segitiga kayak FTV biasanya kan. Ini cinta segi 4 malah nih kan. Ada si Temi Revi, terus tapi Teminya sama Tata udah tunangan, Revinya sama si Dimas. Selain cinta segi 4, terus juga kayak ada, karena ini kan sakit-sakitan yang udah sampai mau meninggal si Teminya. Jadi banyak scene yang dalam, nangis-nangisan bisa dimainin di situ. Keren sih menurut gue. Temi Revi juga keren emang. Oke guys, kalian kalau ada pengen saya reaction FTV apa lagi atau reaction apa, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel Arif Rahman TV. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.